ini bisa menjadi motivasi belajar siswa, karena banyak sekali materi-materi atau hal-hal positif yang bisa diambil melalui akses handphone tersebut. Baik, Pak. Yang kedua, Pak, dalam pembelajaran apakah speaking perlu untuk diterapkan oleh Bapak Ibu guru? Sebetulnya disesuaikan saja sesuai kebutuhan, hanya saja saat waktu di jam rawan, mungkin saat pembelajaran di siang hari, ice breaking ini diperlukan agar membantu siswa fokus kembali untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Yang pertanyaan ketiga, Pak, apakah di SMK Wisata Harapan Masa guru sudah melakukan atau menggunakan media pembelajaran secara maksimal? Secara media pembelajaran, Bapak Ibu guru di Sekolah SMK Wisata Harapan Masa sebagian besar sudah menerapkan menggunakan media pembelajaran dengan baik dan maksimal. Tentu saja ini menjadikan pembelajaran menjadi lebih terarah, lebih jelas gambarannya, dan anak bisa melihat gambaran secara langsung apa pelajaran yang diajarkan pada saat sesi tersebut. Yang keempat, Pak, perlu tidak dalam motivasi belajar peran orang tua dilibatkan? Sangat perlu sekali. Beberapa siswa yang memang dipantau orang tuanya akan mengerjakan tugas maupun mengikuti KBM sesuai dengan apa yang diminta oleh Bapak Ibu guru. Sementara jika kekurangan atau kurang diperhatikan oleh orang tua, beberapa tugas bahkan tidak sama sekali dikerjakan. Maka dari itu orang tua harus bekerja sama, bersinergi dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Yang kelima, Pak, mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran ini kan ada beberapa, salah satunya project based learning. Apakah model pembelajaran bisa Bapak Ibu guru terapkan sesuai dengan keadaan atau karakter siswa? Secara tanggung jawab, harusnya seorang guru yang benar, yang baik itu menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan beragam, sesuaikan dengan materi belajar yang diberikan pada saat itu. Nah, materi atau belajar ini bisa disampaikan secara menarik dengan model pembelajaran yang bagus, yang kreatif, maka siswa termotivasi, riang gembira saat mengikuti pelajaran. Yang terakhir, Pak, Ya baik, Pak Niko. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana peran orang tua dalam memotivasi belajar? Kalau menurut pandangan Pak Niko, seperti apa peran orang tua? Baik, Pak, peran orang tua sangat penting ya, Pak. Saya sebagai wali kelas di kelas 10, setiap informasi kegiatan pembelajaran selalu saya komunikasikan dengan wali murid, dan saya harapkan mereka juga bisa memotivasi selama anak-anak berada di rumah, Pak. Jadi semakin semangat untuk belajar dari hari ke harinya, Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya yang terakhir adalah, Ya, Pak. perlu tidak ice breaking diterapkan dalam proses belajar mengajar di kelas? Menurut saya sangat perlu, Pak Dian, karena ice breaking ini sifatnya mencairkan suasana ya, Pak, dan memberikan semangat baru buat anak-anak belajar, tapi tentu saja dikondisikan dengan situasi pembelajaran ya, Pak. Kalau dirasa tidak perlu, is okay. Tapi saya rasa sih penggunaan ice breaking sangat bermanfaat, Pak, untuk kegiatan pembelajaran. Terima kasih Pak Niko Sama-sama, Pak atas Dian. jawabannya, semoga bisa bermanfaat bagi saya. Amin, amin, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Perlu sih, karena kayak peran orang tua tuh untuk memantau anaknya, jadi biar anak itu tetap rajin belajar dan kerjain tugas-tugasnya. jadi ada pemantauan, ya, ada komunikasi yang terjalin. Ya. Yang keempat, menurut Mauren, apakah model pembelajaran dapat mempengaruhi minat belajar? Mempengaruhi, karena kalau media pembelajaran itu misalnya kayak PPT, kan di setiap PPT itu pasti ada gambar, jadi lebih jelas terus lebih menarik gitu kan. Menurut Mauren
lagi, kalau model pembelajaran yang seperti apa sih yang bisa membuat murid lebih minat belajar atau antusias? Model pembelajaran seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang membuat murid antusias, minat dalam belajar? Ini kompetensi berbasis VOTS Pak, karena VOTS itu kan materinya tuh memperdalami materi doang, nah jadi itu lebih tahu lebih dalam materi itu. Kalau misalkan diskusi atau diskusi kelompok, pemecahan masalah itu sering tidak diberikan oleh Bapak Ibu guru. Beberapa guru sering ngasih. Terus apakah motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh teman pergaulan? Pengaruhi. Kenapa? Kalau dia main sama yang rajin, dia bakal ikutan rajin. Gitu. Berarti kalau misalkan temennya tidak rajin, main game terus, Ya pasti kita kebawa bermain game. Pasti ke bawah. Mungkin itu saja, Moren. Terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan Bapak. Selamat siang. Jempol. Oke, thank you. Siswa itu bagaimana sih di sekolah seperti itu, Pak? Ya, terus ini ada kaitannya nih yang pertanyaan ketiga. Apakah motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh teman sejawat atau teman pergaulannya dari si siswa tersebut? Sangat berpengaruh, Pak. Jadi anak itu pada saat berteman dengan anak yang pintar, dengan anak yang rajin, mungkin yang tadinya malas akan termotivasi. Tapi pada saat bermain dengan yang malas dan yang tidak ada motivasi, dia juga akan terbawa. Jadi ibaratnya gini Pak, saat kita main dengan tukang minyak wangi, kita kan ikut wangi gitu. Pada saat kita bermain dengan mohon maaf gitu ya, yang berbau tidak enak, kita juga akan berbau tidak enak juga seperti itu. Jadi sangat penting peran teman juga untuk saling memotivasi antara teman yang satu dengan yang lain. Begitu Pak. Ini tentang pembelajaran di kelas. Pertanyaan selanjutnya yaitu, perlukah guru dalam menggunakan media pembelajaran pada saat pembelajaran di kelas? Sangat perlu sekali Pak, karena dengan adanya media, anak-anak juga bisa melihat bagaimana satu, mungkin guru dalam memberikan pengajarannya seperti apa, materinya nanti bagaimana, bisa terlihat dari media itu. Terus ditambah lagi mungkin ditambah dengan gambar-gambar dan sebagainya untuk menarik siswa juga Pak, begitu. Dengan model pembelajaran, apakah minat belajar siswa dapat dipengaruhi dengan model pelajaran yang disampaikan atau yang digunakan oleh Bapak Ibu guru? Itu minat belajar siswa bisa mempengaruhi atau tidak? Jadi kalau untuk minat belajar siswa sih kembali lagi ke siswanya Pak. Nah, pada saat siswa itu mempunyai tanggung jawab, itu pasti akan mengerjakan apa yang disuruhkan oleh atau ditugaskan oleh gurunya. Tapi kalau siswa itu merasa ya sudahlah, saya ikutin yang ini aja, teman-teman yang lain ya sudah gitu. Ya kembali lagi kepada siswanya sih Pak kalau untuk itu ya siswa tersebut. Terus yang terakhir, dalam mengukur capaian kompetensi siswa, apakah pembelajaran berbasis HOTS dapat diterapkan di kelas? Seharusnya sih dapat Pak, dapat diterapkan untuk pembelajaran capaian kompetensi tersebut. Tetapi kita melihat juga kondisi anak-anak. Sekarang anak-anak itu kalau dilihat secara langsung, kita ada di dalam kelas, itu kadang anak untuk motivasi belajar saja susah gitu. Nah, ditambah lagi dengan tadi adanya handphone, tidak hanya untuk pembelajaran, tapi banyak juga yang digunakan untuk game dan sebagainya. Gitu. Itu saja Bu Dede, terima kasih atas jawabannya. Ini akan menjadi data buat saya untuk merancang solusi di lembar kerja selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang Pak.